Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, ketemu lagi. Masih bersama di Ahmad Faiz Channel ya, Ahmad Faiz Channel. Review seputar audio vintage, audio modern. Tanpa berpikir lama, oke sobat audio. Di depan saya ini sudah ada satu set HiFi sistem titer ya, kebalik saya itu, titer sistem dari Samsung ya, sobat audio. Sebentar saya zoom dulu. Nah, oke, dengan seri MMDS80. Ini keren ya sobat audio. Bagus ini. Oke. Titer sistem ini dari Samsung ini dia itu 2.1 ya sobat audio, yaitu 2 speaker satelit kanan dan kiri dan 1 subwoofer ya. Itu 2.1. Oke, sebelum saya lanjut apa-apa saja fitur-fitur yang ada dalam unit ini dan bahan serta material apa yang digunakan, bagi sobat audio yang belum subscribe, jangan lupa subscribe-nya, like dan komen, serta apabila video ini bermanfaat, sobat audio bisa share ke teman-teman sobat audio semua. Oke. Unit ini ya sobat audio, sebenarnya ini besok ini sudah saya akan paketkan ya ke salah satu teman saya di daerah Ngangklik, Jogja. Ini sudah sold. Sebelum saya kirim, saya review dulu supaya jadi bahan sobat audio semua ketika sobat audio menemui unit seperti ini, jadi tahu fiturnya apa saja, kualitasnya seperti apa aja, bahan materialnya seperti apa aja. Oke, saya ingatkan kembali, review saya itu bukan istilahnya saya sekedar sok tahu atau gimana ya, tapi ya saya hanya berbagi saja. Mungkin video saya ini bisa bermanfaat bagi sobat audio sebelum membeli unit-unit terutama misal seperti ini, jadi sobat audio bisa menjadi bahan masukan sebelum membelinya. Oke, saya akan nggak lama-lama, saya akan turunkan head unit sama subwoofernya ya. Saya akan review speakernya, speaker satelitnya terlebih dahulu. Oke, saya akan turunkan dulu ya head unit sama subwoofer. Sudah saya turunkan untuk head unit sama subwoofernya ya sobat audio. Sekarang kita akan review untuk speaker satelitnya ya. Dimensi dari speaker satelit ini, untuk tingginya dia itu ada di 27,5 cm ya sobat audio, 27,5 cm. Kemudian untuk lebarnya dia itu ada di 16 cm ya sobat audio, dan panjang ke belakang, panjang ke belakang saya ukur dari ujung sini sampai sini ya, sampai penutup sini
dia itu berada di 19,5 cm ya sobat audio, seperti itu. Oke, sekarang saya akan buka penutupnya ya, penutup speakernya ya. Udah buka tutupnya. Untuk speakernya, ini speaker bawaan ya sobat audio, dia itu putih susu dengan karet ininya, ini warnanya abu-abu. Nah, sama lah, sama dengan ini. Manis sekali. Ini kalau saya lihat seperti speaker monitor yang ada di studio rekaman gitu ya, keren. Seperti speaker mahal yang satu pasangnya bisa mencapai jutaan, bahkan mungkin puluhan juta ya kalau misal udah ada yang udah bermerek gitu ya. Oke, untuk penutupnya dia itu terbuat dari plastik ya, lumayan tebal sobat audio. Dan untuk streaming bagian depannya, kain penutupnya dia juga lumayan tebal ya, bagus ini sobat audio. Nah, build quality-nya bagus, bukan kaleng-kaleng ya sobat audio. Mantap lah. Oke, next ya. Untuk speakernya dia itu ada di berapa inch ya? Speaker bagian woofer dia itu ada di 4,5 inch ya sobat audio, 4,5 inch, dengan bagian tweeternya dia itu ada di 2 inch. Oke, lanjut ya. Sebelum saya review bagian belakang, ini nih penutup box speakernya ini dari akrilik ya sobat audio, tapi bukan akrilik yang tebal ya. Untuk ukuran box speaker ini lumayan tebal, jadi dia juga mempunyai berat yang beda lah, bukan kaleng-kaleng, lumayan berat nih sobat audio. Material yang digunakan itu bagus. Oke, sedangkan untuk bagian depan samping ini yang silver ini dia itu terbuat dari plastik ya, bagus nih, plastiknya juga tebal. Dan untuk box speakernya seperti ini, dia jenisnya MDF ya sobat audio, MDF tapi yang tebal nih, bagus nih. Tapi kelemahan dari box speaker ini, ketika penempatan di ruangan yang lembab, lama kelamaan dia akan mekar, jadi mengembang gitu loh. Ujung-ujungnya kalau misal dibiarkan nanti akan rusak dan mempengaruhi kualitas suara yang dihasilkan dari speaker tersebut. Gitu sobat audio. Nah, untuk lubangannya itu ada di bagian belakang dengan lebar 3 cm ya, lubangannya itu 3 cm. Oke, kita lihat untuk spesifikasi speakernya ya. Spesifikasi speakernya itu dia ada serinya PSDS 80E ya sobat audio, dan dia itu main di 6 ohm. Oke, seperti itu ya sobat audio. Untuk konektor ke speakernya dia itu langsung, kalau biasa ada seri yang lain itu dia menggunakan jepit ya, jadi kabelnya itu jepit di sini. Kalau ini langsung, jadi mungkin di dalam sudah ada langsung dilangsungkan ke speakernya ya. Nah,
Ini kabel bawaannya masih panjang. Untuk speaker satelitnya mungkin reviewnya seperti itu ya sobat audio. Next saya akan lanjut ke speaker subwoofernya ya. Speaker subwoofer kita akan ukur dimensinya berapa. Oke, saya akan turunin ini dulu ya, terus saya akan naikkan ke subwoofernya ya. Saya jeda dulu. Oke, lanjut sobat audio. Ini bagian subwoofernya ya. Kita akan ukur dimensinya, yaitu mempunyai tinggi berapa ini? 17 cm ya sobat audio. Tingginya 17. Kemudian untuk lebarnya itu 20 cm. Kemudian untuk panjang ke belakang sebentar sobat audio. Untuk panjang ke belakangnya saya ukur dari paling belakang sini ke bagian depan sini ya, paling depan sini. Oke, saya akan ukur kurang lebih yaitu 28,5 cm ya, 28,5 cm sobat audio. Oke. Nah, untuk lubang pembuangan anginnya dia itu ukurannya 5,5 cm ya, 5,5 cm sobat audio. Nah, bahan materialnya nggak jauh beda dengan speaker satelit, cuma untuk subwoofernya ini bagian sini yaitu plat ya, seperti aluminium tapi yang agak lumayan tebel ya, kurang lebih ukuran 1 mili ya, 1 atau 2 mili lah nih bagian sininya. Oke, kita akan lihat belakangnya speakernya, yaitu ada di berapa in. Putar balik. Untuk bagian belakangnya dia itu nggak bisa dilepas ya sobat audio, berbeda dengan speaker satelit yang bisa dilepas penutupnya. Jadi kita bisa mengukur berapa inch speaker pasangan dari headunit tersebut. Tapi saya akan coba meraba ya, dari sini juga kelihatan. Saya akan meraba dan akan ukur kira-kira speaker ini berapa in ya. Ini dari sini sampai sini. Ini sampai sini. Nah, ini sampai sini sobat audio. Nah, kurang lebih itu 5 inch ya untuk bagian subwoofernya. Oke sobat audio, berbeda dengan speaker satelitnya yang dia itu sistem koneksinya memakai jepit. Kalau subwoofer itu memakai konektor ya, konektor seperti ini ya sobat audio. Di sini udah ada keterangannya plus dan min. Nah, jadi ada plus dan min ya. Jadi kita ketika memasukkan ke head unitnya ini tidak akan terbalik ya, karena posisi di sini ada tanda. Kalau misal ini enggak sesuai dengan jalurnya, dia itu tidak akan masuk. Jadi ketika kita memasang ini nggak akan mungkin terbalik ya sobat audio. Oke, next ya, ini banyak kalau material yang boxnya itu sama dengan speaker satelitnya ya, cuma bedanya itu tadi kalau yang satelit itu bagian depan itu dari akrilik, kalau ini dari pelat ya, aluminium. Kenapa saya bilang aluminium? Karena kelihatan di sini tadi ya, dipegang itu dingin. Oke,
Next ya, saya akan turunkan ini, kemudian saya akan bahas head unitnya ya. Saya jeda dulu. Oke, untuk subwoofer sudah saya turunkan, dan untuk head unitnya ini sudah saya naikkan ya sini ya sobat audio. Fitur-fitur apa aja yang ada pada unit ini, sebelum saya review, seperti biasa dimensinya akan saya ukur. Untuk head unit ini tingginya kayaknya sih hampir sama dengan tingginya subwoofer ya, yaitu 17 cm. Untuk lebarnya sama kayak subwoofernya, itu 19,5 ya. Bentar. Ya, 19 cm, 19,5 cm. Dan untuk panjang ke belakang ya sobat audio, ke belakang itu dia lebih panjang daripada subwoofernya. Oke, saya akan ukur dari ujung sini ya, ujung sini nih sampai ini sobat audio. Nah, batas knop itu ya, coba akan saya ukur berapa panjang ke belakangnya ya. Nah, untuk panjang ke belakangnya kurang lebih 36 cm ya. Saya ukur dari ujung sini ini sampai ke batas knop yang itu tuh 36 cm. Oke sobat audio, next fitur apa aja yang ada pada unit ini. Kita mulai dari pojok kiri atas ya. Bentar, saya akan fokuskan dan akan saya zoom. Oke, nah seperti ini cukup ya. Oke, nah bagian kiri atas ini udah agak hilang ya tulisannya, tapi ini untuk switch power on untuk menghidupkan unit ini. Oke, lanjut ke bagian bawahnya itu, dia itu ada tombol demo atau dimmer. Next ada tombol flash mode ya. Kita lanjut lagi, di bawahnya itu ada tombol CD sinkron. Fungsinya ketika kita mempunyai kaset pita yang kosong dan akan diisi lagu, lagunya itu dia akan sinkron dengan CD ya, CD atau DVD bagian sini nih. Ini tray CD atau DVD-nya. Jadi ketika misal kita punya kaset kosong yang mau diisi lagu, kebetulan lagunya itu dari CD, kita bisa langsung menekan tombol ini. Otomatis lagu-lagu yang ada dalam CD ini nanti akan terrekod ke kaset kitanya. Oke, begitu sobat audio. Next, untuk bagian tombol-tombol yang ada di tengah ini ada beberapa tombol ya, tapi sepertinya 4, tapi aslinya ini ada 8. Yang pertama itu ada tombol tuner ya, dari kiri atas tuner atau band, di bawahnya ada tombol tip, di bawahnya ada tombol tuning mode, atau ini ada simbol kotak hitam ya, ini berarti multifungsi. Dia juga bisa berfungsi sebagai stop. Di bawahnya ada tulisan down dan lambang segitiga 2 serta anak ini. Di satu ini dia itu berfungsi kalau misal kita posisikan di tuner, dia itu untuk searching frekuensinya ya, frekuensi dari tuner tersebut. Dan kalau misal pun kita berada di posisi CD yang sedang aktif, dia itu berfungsi untuk next dan previous ya sobat audio. Oke, lanjut sobat audio. Ini di bagian kanan atas ini ada tombol DVD, CD, terus di bawahnya ini ada simbol play pause ya. Ini multifungsi ya. Oke, di bawahnya ada tombol
SW ini bukan berarti frekuensi tuner ya, yang ada istilahnya FM, AM, MW, dan SW. Bukan itu ya sobat audio. SW ini yang dimaksud adalah subwoofer level. Jadi bawaan HiFi system ini dia itu ada pengaturan subwoofer, dan kalau nggak salah itu dia ada 3 level pengaturan subwoofer ya, subwoofer 1, subwoofer 2, dan subwoofer 3. Nanti kita akan nyalakan dan kita akan mencoba bagaimana perbedaannya antara subwoofer 1, 2, dan 3. Oke, next sobat audio, di bawahnya ini ada tombol up dan logo arah ke sana ya. Intinya ini multifungsi. Ketika dia dituner, dia untuk searching frekuensi maju ke depan ya. Dan ketika yang berfungsi ini bagian CD bukan tuner ya, tombol ini berfungsi untuk next atau pemindahan lagu, sama seperti tombol sebelahnya, yang ini down, yang ini up. Oke, next ya, sebelah kanan atas ini ada volume master ya. Volume master ini rotari ya sobat audio. Jadi dia diputer sampai kapanpun dia itu tidak akan berhenti karena sistemnya rotari. Oke, di bawahnya ini ada tombol tulisannya ini SRS wow. Nah, ini untuk pengaturan sistem suaranya ya. Diibaratkan dari HiFi yang lain, ini equalizernya ada di sini, pengaturannya di sini yang tombol biru ini. Di bawahnya ini ada tombol open close untuk try CD DVD yang ada pada perangkat TV ini. Oke, seperti itu. Di bawah ini ada 2 soket ya. Yang sebelah kiri sini ini ada soket sebentar. Nah, ada soket pons ya, kelihatan ya, ada soket pons ini untuk menghubungkan ke earphone atau headset yang kita miliki. Dan sebelah kanannya ini ada soket mic ya, mikrofon. Mungkinan ini buat karaoke atau apa ya, saya kurang paham, karena ini kalau di saya pribadi saya jarang menggunakannya. Oke, untuk bagian depan seperti itu ya sobat audio. Next kita akan lihat bagian belakangnya ya. Bagian belakang itu seperti apa? Oke sobat audio, ini untuk bagian belakangnya. Kita mulai dari pojok kiri atas ya. Pojok kiri atas ini sebentar saya zoom. Di sini ada tulisan video out. Berarti 2 konektor ini adalah sistemnya untuk menampilkan gambar ya, visualnya ke layar televisi atau layar LCD yang kita miliki. Untuk sebelah kiri sini soketnya itu menggunakan S video. Kelihatan ya ini sebenarnya. Nah, saya dekatkan nih, ada tulisannya S video. Nah ya, di sini ada tulisannya S video. Yang sebelah kanannya itu ada soket RCA yang pada umumnya ada di pasaran ya. S video ini super video ya sobat audio. Ya, kemungkinan gambar yang dihasilkan itu lebih jernih daripada menggunakan soket RCA ini. Gitu sobat audio. Oke, lanjut. Sebelah kanannya ini ada 2 soket juga.
ini soket untuk antena ya. Yang ini nih, yang ini sobat audio, ini soket untuk antena FM nya. Kalau yang sebelah kanannya ini soket untuk antena AM. Nah, antena AM nya. Nah, ini berbeda dengan HiFi yang lainnya. Jadi untuk 3 mode frekuensi di sini ada beberapa mode frekuensi ya, FM, MW dan SW. MW itu kalau bahasa sekarangnya itu AM ya. Jadi FM, AM dan SW. Kalau di seri ini SW itu dari sananya itu sudah dikasih konektor antena tersendiri ya, sudah terpasang dari sananya. Yang nggak disediakan tuh ini, kita jadi disuruh pasang sendiri, nyari sendiri soket-soketnya gitu. Tapi tenang aja kok, ini gampang dan di pasaran juga banyak, jadi kita nggak perlu susah-susah untuk mencarinya ya sobat audio. Next ya, di bawahnya ini, oh iya, untuk HiFi sistem titer ini dari Samsung ini, dia itu supply-nya universal ya sobat audio, dimana dia itu bisa menggunakan 110 volt atau 220 volt pada umumnya listrik yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita misal mau menyalakan secara langsung, kita tinggal arahkan. Ini di sini ada sudah ada keterangannya ya. Ini ada tanda putih di sini yang menunjukkan arah ke 220. Jadi kalau misal kita mau langsung, ya kita tinggal geser ini saja, diarahkan ke 220 volt. Itu ya sobat audio. Next sebelahnya ini, sebelah sini nih, ini ada konektor aux in. Jadi ini yang menghubungkan dari media player eksternal, nanti akan masuk sini dan suara yang dihasilkan nanti akan diproses di HiFi sistem titer ini. Oke. Next di bawahnya ini ada soket khusus untuk subwoofernya ya sobat audio. Yang konektor tadi itu dari subwoofer nanti masuk ke sini ya. Oke, next di bawahnya ini ada konektor ke speaker satelitnya ya. Ini untuk kanan dan yang untuk kiri. Oke. Lalu ini kotakan ini apa ya sobat audio? Kotakan ini adalah fan atau kipas pendinginnya. Sebenarnya di dalam unit ini sudah ada pendinginnya, tapi dari pihak Samsungnya kemungkinan untuk lebih safety lagi, jadi dipasang kipas ini ya. Untuk ukuran kipas ini lumayan besar ya sobat audio. Nah, saya perbandingan dengan tempat kaset kita nih. Ini ukurannya hampir setengah dari ukuran sini ya. Saya pakai penggaris aja ya. Nah, lumayan besar ini untuk tipe-tipe HiFi system seperti ini. Nah, ini ukurannya sekitar 9 cm ya sobat audio. Biasanya ini persegi. Sini juga sama 9 cm. Nah, 9 cm ini adalah ukuran dari penutupnya ya, sedangkan ukuran dari fannya, kalau nggak salah lihat ukuran dari situ, dia itu ada di 8 cm untuk bagian fannya ya, atau kipasnya ya. Nah, untuk kipas pendingin ini ada 2 jenisnya, yaitu yang tebal dan yang tipis ya. Nah, untuk seri ini dia itu menggunakan kipas yang baling-balingnya itu lebar ya. Kenapa saya bilang lebar? Karena ini hampir sama dengan fan prosesor pada perangkat komputer ya. Nah,
Jadi lebar dari baling-baling tersebut kurang lebih 2 cm ya. Ini lumayan lebar, bukan lumayan lagi, standar ukuran kipas yang ada di perangkat komputer. Oke, untuk bagian belakangnya, depan sudah saya review, belakang juga sudah. Lalu untuk kaset pitanya atau kaset tipnya itu ada di bagian atas ya sobat audio, dan proses bukanya dia juga masih manual, kita tinggal tekan push dan dia akan naik sendiri. Oke, seperti itu. Oke, mungkin untuk review dari speaker satelit atau speaker subwoofer serta dari head unit ini saya kira sudah cukup. Tanpa berlama-lama saya akan nyalakan heavy title system dari Samsung MM-DS80. Saya akan pasang kembali ya, dan saya akan instalasinya begitu mudah. Tinggal kita jepitkan kabel speaker satelit yang kanan kiri ke belakang dan satu buah soket untuk subwoofernya ke soket yang sudah disediakan pada perangkat unit ini. Oke, saya akan pasang dan saya akan instalasi perangkat Samsung Heavy Theater MM-DS80M. Oke sobat audio, saya sudah pasang dan saya juga sudah instalasi unit ini ya, di speaker satelit sama subwoofernya. Oke, lalu ini saya akan nyalakan. Ini tadi saya sudah setting di supply 220 ya, konsumsi 220. Oke, saya akan zoom bagian layarnya ya, jadi ini masih bersih ya sobat, itu belum ada apa-apanya. Ketika saya colokan check in ke stop kontak, nanti di layar akan muncul time. Kelihatan ya sobat audio, sini muncul detikan ya. Tanda bahwa kabel dari perangkat ini sudah terhubung ke listrik ya. Oke, saya akan matikan lampunya biar kelihatan prosesnya ya, proses nyalanya. Nah, saya akan nyalakan ya sobat audio. Nah, sudah nyala. Dia itu ada langsung di posisi tuner ya. Oke, kita akan langsung masuk proses tunernya ya. Jadi seperti ini sobat audio. Untuk tuner pada heavy Samsung ini, dia itu kurang peka apabila tidak menggunakan antena ya. Kita akan buktikan ya, tuner ini tanpa antena, atau ini ya, saya biasanya memakai ini untuk mencobanya ya, satu helai kabel ya. Coba ya, kita akan buktikan peka atau tidak ketika dia tidak menggunakan perangkat tambahan antena ya. Kita tekan ini ya sobat audio, tombol tuning atau mode ini. Nah, oke, di bagian tuner ini dia itu ada 3 pilihan. Yang pertama manual, yang kedua preset, dan auto. Kita akan coba buktikan ya, memakai auto apakah perangkat ini peka tanpa menggunakan antena. Oke, kita akan coba. Frekuensi tuner pada unit ini itu 80 sampai 108 MHz ya. Kita akan lihat dari
dari 80 sampai 108 dia itu dapat sinyal atau tidak ketika tidak menggunakan antena ya. Kita cek udah mulai masuk ke 105. Nanti kalau misal dia balik lagi ke 80, dia balik lagi ke 80, dia belum menemukan satu pun frekuensi radio tanpa menggunakan antena ya. Oke, saya akan pasang ini ya. Bedanya di mana ya? Saya akan pasang di sobat audio. Oke, sobat audio, itu satu kabel sudah saya colokkan ke soket antena ya. Saya akan perlihatkan. Dia sudah terpasang ya sobat audio. Hanya menggunakan kabel, apakah dia menjadi peka dengan satu buah kabel tersebut. Oke, kita coba ya mode auto. Dia akan menangkap berapa sinyal dengan satu buah kabel ya yang saya gunakan untuk pancingan. Oke, dia sudah dapat satu ya sobat audio, satu frekuensi. Kita coba next lagi. Mungkin sekarang sudah menunjukkan pukul 1 ya, 1 pagi. Mungkin ya radio sudah pada tutup kali ya. Dia udah dapat sinyal lagi 2. Kita next coba dapat berapa. Hanya dua. Kemungkinan waktunya juga kurang tepat saya mereview karena sekarang sudah jam 1 ya, jam 1 malam. Jam 1 malam nih sobat audio. Mana nih? Saya akan zoom. Tuh, jam 1 pagi. Reviewnya kurang tepat, tapi setidaknya dengan bantuan satu kabel bagian belakang itu sudah mempengaruhi kekuatan penangkap sinyalnya ya, dan itu berfungsi. Untuk AM juga sama halnya seperti itu, dia itu membutuhkan antena ya untuk penguat sinyal. Oke sobat audio, next. Mungkin untuk bagian download saya sudahi. Saya akan masuk ke bagian kaset pita ya. Kaset pita saya akan, tadi sudah terpasang. Saya sengaja akan mencoba dengan kaset pita ini ya. Ini Cina atau Mandarin, saya kurang paham bahasanya, saya nggak begitu mengerti. Tapi yang jelas kaset tadi sudah terpasang. Kita akan coba masuk ke bagian tip ya. Oke, saya stop dulu. Jadi seperti ini sobat audio. Berbeda dengan HiFi yang lain, ketika HiFi yang lain ada fan atau kipasnya, kipas pendinginnya, ada yang berfungsi saat head unit ini panas baru dia bekerja. Dia itu menggunakan sensor ya. Kalau ini head unit ini, Samsung ini, dia itu ketika di on, kipas itu sudah bekerja tanpa harus menunggu panas terlebih dahulu.
Jadi mungkin dari pihak Samsung itu sudah antisipasi bagaimana caranya unit ini bagian mesinnya selalu dingin. Jadi ketika kita mau mainkan kita mau nyalakan ini mau 1 hari penuh nggak masalah, karena sudah tertolong dengan kipas pendingin yang sudah disediakan atau sudah ada pada perangkat ini. Oke, lanjut ke bagian tip ya. Jadi kita stop dan kita akan play. Oke. Iya, saya akan zoom. Nah, di sini ada logo segitiga mengarah ke kanan ya. Dia menunjuk ke kanan, ke sana. Dan saya akan tekan mode ini. Dia juga ada segitiga ke kanan dan ke kiri. Saya akan tekan, otomatis nanti segitiga ini akan berubah menghadap ke kiri. Nah, ini menunjukkan bahwa perangkat ini auto reverse ya, tanpa kita harus membalikkan kaset pita ketika file lagu dalam pita tersebut sudah habis. Kita tidak perlu membuka terus membalikkan kasetnya untuk memulai file lagu pada side berikutnya. Kalau pada kaset pita kan ada side A dan side B. Kita tanpa harus membalikkan kaset tersebut, dia sudah main sendiri, auto reverse ya, sobat audio. Next ya, saya stop dulu, ini bagian stopnya. Nah, saya mendapatkan perangkat ini, dia itu ada minus di bagian CD-nya ya, dia itu tidak bisa membaca kaset ya. Nah, saya akan coba. Oke, loading, notice. Nah, ini biasanya sering-seringnya itu pada optiknya sudah lemah atau kotor atau apalah, intinya permasalahan utama itu biasanya pada optik gitu ya sobat audio. Next saya akan ke AUX-nya ya sobat audio. Kita akan coba AUX-nya, dan kita juga akan perlihatkan yang tadi saya bilang subwoofer levelnya sama tombol ini ya. Ini sudah kelihatan sebenarnya ya, SW subwoofer 1, subwoofer 2, subwoofer 3, subwoofer off ya. Kalau misalnya yang biru ini, dia itu ada true bass, ada SRS, ada SRS. Wow, ini ya sobat audio, kelihatan nggak? Nah, SRS. Wow. Saya tekan lagi, nggak ada. Tekan lagi true bass. Nah, seperti itu. Oke, saya akan ambil perangkat eksternalnya untuk mencoba AUX-nya ya. Saya akan menggunakan media player handphone saja ya. Oke, saya akan jeda dulu sobat audio. Oke, lanjut sobat audio. Saya sudah memasang kabel RCA pada slot belakang yang sudah disediakan pada unit ini. Saya menggunakan alat tambahan ini ya, RCA tuh konektor RCA tuh 3.5 ya. Oke. Karena saya tadi nyari nggak ketemu ya. Nah, saya akan coba menggunakan handphone ini ya. Saya akan coba di YouTube aja ya, yang tidak kena copyright.
berjalan. Saya paskan ya, volume sudah keras. Saya masuk ke AUX ya. Oke. Oke, AUX sudah berjalan. Saya akan keras-keras karena sudah pagi ya, nggak enak sama tetangga. Saya akan coba sub SW level ya, subwoofer levelnya ya. Nah, 1, 2. Nah, subwoofer level ini ketika kita posisikan di level 3, bassnya itu lebih bulat ya. Bass pada subwoofernya itu lebih bulat. Nah, lebih enak sobat audio. Kita akan coba yang tombol ini ya, SRS. Nah, ini pada mode true bass ya. Yang saya dengarkan dari sini, mode true bass ini antara woofer, subwoofer, dua woofer dari speaker satelit dan satu woofer ini, dia itu balance, kerasnya itu sama. Oke. Dan untuk middle sama tweeternya, dia itu sedikit mengecil, lebih dominan ke bass sama subwoofernya. Oke, kita akan coba tekan lagi ya tombol ini ya, SRS. Nah, mode SRS ini yang saya dengarkan dari sini, yang lebih dominan keluar suaranya itu middle sama tweeternya. Untuk woofernya dia itu mengecil. Seperti itu ya sobat audio. Kita akan coba tekan lagi, mode apa ini, SRS wow. Kelihatan ya sobat audio, SRS wow. SRSW ini saya dengarkan dia itu imbang semua antara middle, tweeter, woofer sama subwoofer, dia itu bekerja maksimal. Udah habis, saya ulangi lagi aja ya. Oke, kita tekan lagi. Ketika saya tekan lagi sudah tidak ada, berarti dia itu hi-fi ini dia mainnya di default ya. Atau kalau misal pada hi-fi yang lain, dia itu flat, datar. Dibilang ngebass banget itu juga enggak, dribble banget juga enggak, atau vokalnya terlalu menonjol juga enggak. Tapi overall dari pengaturan atau pilihan mode yang ada pada Samsung hi-fi ini, saya lebih suka pada mode SRS wow. Saya lebih suka pada mode ini ya. Emang sih itu hak masing-masing, tapi saya lebih condong suka pada mode ini. Sobat audio bisa dengarkan melalui headset perbedaan mode-mode yang ada, mode-mode suara yang ada pada Samsung Heater System MM-DS80 ini. Oke, mungkin segitu dulu ya sobat audio.
review Samsung Titer sistem MMDS 80 2.1. Oke, saya cukupkan sekian. Sebelumnya saya minta maaf karena mungkin video ini terlalu lama. Salam sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.